Setelah meninggalkan Sekte Abadi, saya melihat Ni Yuntian dengan marah. Kakek, hantu Tuali tidak akan menemukan masalah dengan saudara Qin. Li Feng adalah salah satu tetua Sekte Abadi. Ni Yuntian harus mengatakan bahwa dia tidak palsu. Tetapi Ni Heng berkata dengan enteng, dia berani. Yakinlah, bajingan tua itu hanya ingin kalah, mencoba menakut-nakuti juniornya. Temukan sesuatu yang disebut keagungan itu saja. Dengan dukungan Ni Heng, Qin Yichen santai, ngomong-ngomong dengan kekuatan Li Feng, sehingga ketidaksadarannya menghilang di dunia ini tidak akan menjadi masalah. Dan Li Feng adalah salah satu elder Sekte Abadi. Lagi pula, bahkan jika dia bunuh diri, siapa yang akan memimpin dirinya sendiri kecuali keluarga Ni? Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, dia semua sudah mati, dan dapat membuat hidup Li Feng menjadi tidak mungkin. Ni Heng menyemangati beberapa saat sebelum bersiap untuk kembali ke mansion. Tetapi Ni Yuntian ingat saat ini, oleh saudara Qin, apakah kamu tidak ingin toko? Pergi, bawa kamu untuk memilih sekarang. Pada titik ini, Ni Heng mengangkat alisnya sedikit, seolah menebak sesuatu. Dia melambai dengan murah hati. Pergilah. Ingatlah untuk memilih toko yang bagus untuk Qin Xiaozi. Mengerti kakek, Ni Yuntian terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk pergi ke mal keluarga Ninya, yang juga penuh dengan harapan. Di benua asal surgawi, dia akhirnya mendapatkan pijakan dan titik awal untuk pengembangan. Apa yang menantinya adalah peluang bisnis dan kekayaan tak terbatas. Seluruh kelompok bergegas ke jalan perbelanjaan. Jalan perbelanjaan keluarga Ni masih sangat makmur. Orang-orang datang, orang-orang pergi, ada aliran yang tak ada habisnya, dan bahkan ada banyak pelindung kuat yang mengenali Anda. Sopan dan hormat. Setelah beberapa saat, Ni Yuntian berdiri di depan sebuah toko yang megah dan mengatakan itu adalah sebuah toko, tetapi sebenarnya itu seperti rumah harta karun, yang tingginya beberapa lantai. Qin Yichen berdiri di luar pintu. Sepertinya itu adalah toko yang menjual senjata. Di antara mereka, ada berbagai harta karun. Tingkat abadi mungkin tidak tersedia, tetapi tempat yang paling menonjol adalah harta karun toko kota yang terbuat dari platinum berlapis kaca. Tanda seru. Tanda seru. Saat ini, masih banyak tamu di toko yang bisa dipilih. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Selain itu, Qin Yichen mengabaikannya selama 2 minggu, dan sekilas, ini adalah area emas dari jalan perbelanjaan keluarga Ni. Toko-toko di sekitarnya harus menjadi salah satu jalan kaya yang sengaja dikelola oleh keluarga Ni. Nama tokonya adalah 100 Katsuki, artinya muncullah pemenang di setiap pertempuran, yang juga merupakan bukti keajaiban-keajaiban yang dijual di dalamnya. Ni Yuntian tertawa dan berkata, Qin saudara, apa pendapatmu tentang toko ini? Qin Yichen berulang kali berkata, sangat bagus, baik dari segi lokasi dan ukuran, sempurna. Tapi, bukankah Yuntian Brother bersiap untuk menyewakan toko ini kepadaku? Tahukah Anda, toko ini jelas merupakan salah satu toko paling populer di keluarga Ni. Dan ngomong-ngomong, bukan Qin Yichen yang meremehkan dirinya sendiri, tetapi jika dia hanya menjual senyawa dan, dia pasti tidak akan membutuhkan toko sebesar itu untuk saat ini. Apalagi, lapisan atas mungkin dibiarkan kosong. Bukan sewa, Ni Yuntian sedikit tersenyum. Tetapi apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka bahwa yang pertama memiliki senyum di wajahnya dan melanjutkan, ini untukmu. Ini, Qin Yichen buru-buru berkata, saudara Yuntian, bukankah itu pantas? Qin ini cukup untuk menempati toko terlebih dahulu. Ni Yuntian melambaikan tangannya. Kakak Qin, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku untuk hal kecil ini. Meskipun senyawa dan Anda sangat efektif, terkadang berbisnis bukanlah anggur yang tidak takut gang. Qin Yichen menurut Anda mengapa toko ini adalah tanah yang sangat mahal? Karena dia berada di lokasi yang bagus. Kesibukan tidak ada habisnya, dan banyak pembangkit tenaga listrik Raja Abadi menggurui. Semakin banyak orang yang lalu lalang, maka akan semakin banyak pula orang yang datang untuk melihat dan membeli. Pengaruh publisitas itu bagus, dan popularitasnya akan naik. Qin Yichen sangat jelas bahwa Ni Yuntian telah membantu dirinya sendiri, tetapi dia masih memiliki beberapa permintaan maaf. Saudara Yuntian, benar-benar tidak perlu. Ni Yuntian tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melambaikan tangannya sedikit, Ni yang mengerti dan masuk ke toko. Setelah beberapa saat, dia adalah pria parubaya gemuk yang terlihat seperti penjaga toko. Ketika saya bertemu Ni Yuntian, pria parubaya itu sangat sopan, dan memberi hormat kepadanya dengan selamat. Saya telah melihat pangeran kedua. Saya telah melihat 6 putri. Lagi pula, parubaya melihat Qin Yichen lagi, mau tidak mau ragu. Tetapi Ni Yuntian berkata dengan ringan, ini temanku, Qin Yichen. Mendengar ini, ada tatapan kaget di mata pria parubaya. Tidak banyak orang yang bisa disebut teman oleh Ni Yuntian. Segera, dia buru-buru menghadap Qin Yichen memberi hormat, mengatakan, Qin Tuan Muda. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak memiliki sikap sedikit pun, tetapi balas tersenyum. Boliu, serahkan toko ini kepada teman-temanku untuk mengurusnya nanti. Tutup untuk bisnis hari ini setelah matahari terbenam.
Ni Yuntian tersenyum, dan langsung diinstruksikan. Begitu ucapan ini keluar, pria parubaya, yang dikenal sebagai Liu Bo, tiba-tiba ragu-ragu. Yang mulia, Anda. Apakah Anda berbicara tentang toko ini? Ni Yuntian menundukkan kepalanya. Ya, mendengar ini, Liu Bo mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Sebagai salah satu manajer yang bertanggung jawab mengelola bisnis keluarga Ni, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nilai dari toko ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa toko-toko terbaik di lingkungan ini tidak dapat dibeli jika Anda punya uang. Lagi pula, itu adalah wajah keluarga Ni untuk bekerja di luar, dan basis kultivasi Liu Bo tidak lemah. Jadi ketika dia melihat ranah lapisan langit Qin Yichen Immortal Monarch II, dia tidak bisa tidak terkejut. Anda tahu, toko terbaik secara alami dimiliki oleh Ni Family, dan bahkan toko tingkat kedua adalah sub kepercayaan prajurit timur. Jadi meskipun itu adalah toko tingkat kedua, ada seseorang yang abadi di belakangnya untuk mendukung operasinya. Dan pemuda ini, tetapi Immortal Monarch II Heavenly Layer, dapat membuat Yang Mulia maju secara pribadi dan memberinya salah satu toko terbaik. Tanda seru. Tanda seru. Untuk sementara, Liu Bo terdiam, dan banyak tamu yang awalnya berada di toko juga memperhatikan gerakan tersebut dan menonton. Bukankah itu pangeran kedua dari keluarga Ni? Kenapa dia datang sendiri? Aku dengar kamu benar. Pangeran kedua ingin memberikan toko ini kepada tuan muda itu. Toko ini adalah tanah yang sangat mahal. Itu selalu dijalankan oleh keluarga Ni. Bagaimana tuan muda ini berasal dan wajahnya terlalu besar? Untuk sementara, banyak orang penasaran dengan identitas Qin Yichen, dan bahkan selama diskusi, mata mantan yang memandang ke arah mereka menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menjadikan Ni Yuntian sebagai teman. Dan karena itu, lebih banyak talenta yang bingung. Bagaimana keluarga Ni, visi terpilih surga tertinggi, membuat lapisan surgawi dua raja abadi? Demikian pula, kemampuan apa yang dimiliki pemuda tampan di sisi Ni Yuntian untuk menandingi temannya dengan yang pertama? Pada saat ini, Ni Yuntian melihat bahwa Liu Bo masih mengerutkan kening, dan sedikit mengernyit. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Liu Bo tiba-tiba berbalik dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak, penjahat akan melakukannya. Setelah kata-kata itu berakhir, Liu Bo bertanya dengan lembut lagi, Yang Mulia. Bagaimana menghitung uang sewa? Ni Yuntian sedikit tidak senang. Saya memberikan ini kepada saudara Qin. Apakah kamu mengerti? Cerah, mengerti. Liu Bo mendengar ini mengangguk, bahkan lebih dari kaget, bahkan lebih terkejut dengan identitas pemuda itu. Bahkan membiarkan toko ke yang pertama, itu adalah hadiah gratis.